Kita mulai ya. Ya nanti biar yang belakangan datang nunggu ya, sambil lalu saja, soalnya insya Allah kita akan bahas banyak soal di hari ini. Kita mulai dulu ya. Sudah siap semua toh? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Tetap semangat harusnya ya. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di undangan. Emang wajar kalau kita itu takut. Ya, takut tidak lolos, takut tidak bisa, dan takut-takut yang macam-macam. Ya, jadi harus diatasi rasa takut itu, oke? Oke, hari ini kita akan belajar apa yang sudah saya share kemarin. Ya, jadi sebetulnya saya share kemarin itu adalah soal-soal TPS. Ya, emang sengaja saya ambilkan yang ada kuncinya. Harapannya bisa belajar sendiri begitu. Karena tinggal mencocokkan dengan kunci, maksudnya begitu. Ternyata hari ini tadi coba saya cek beberapa soal, ternyata kuncinya ada yang salah ya. Manusiawi ya. Yang jelas sebagai seorang calon-calon intelektual itu kita tidak boleh menyerah begitu. Emang kunci bisa salah karena manusia, yang bikin kunci adalah manusia. Ya cuma nanti kita akan mengandalkan pemahaman kita sekaligus daya nalar kita, sekaligus intelektualitas kita supaya kita bisa memilih jawaban dengan tepat begitu. Oke, kita mulai saja. Saya share screen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Yudis. Apa kabar, Dis? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita mulai ya. Ini kemarin sudah saya share sebetulnya 5 paket. 5 paket itu ada 2 paket yang sama. Ya. Jadi sebetulnya itu cuma 4. 1 adalah penalaran umum, 2 pengetahuan kuantitatif, 3 pemahaman bahasa, kemudian yang keempat adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Maksudnya bahasa itu nanti ya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris begitu. Oke? Yang mau dicoba dulu yang mana nih? Ini saya sudah siapkan semuanya loh. Ya semampu saya ya untuk yang pemahaman bahasa sama pengetahuan umum ini. Ya enak. Yang mana dulu yang mau kita bahas? Ada 4 penalaran umum. Penalaran umum. Oke, kita masuk ke penalaran umum. Apa? Iya. Oh iya, enggak apa-apa. Ya kita coba aja di sini. Oke, ini adalah TPS-nya untuk penalaran umum. Yuk kita coba. Silakan dibuka bukunya, yang sudah fotokopi bisa fotokopi, yang belum ya bisa lihat di laptop ya. Nah, ini adalah soal-soal penalaran umum. Oke, saya coba geser. Ini saya pakai Epic nak ya, supaya nggak usah pakai PowerPoint gitu. Kita lihat soal nomor berapa yang nggak bisa nih? Penalaran umum coba kita lihat ya. Penalaran umum, kita lihat soalnya UTBK SBMPTN tahun 2020 ini waktunya 35 menit, jumlah soalnya 20. Ya berarti satu soal 1 menit, 1 menit lebih berapa? 15 dibagi 20 lebih 3/4, 1,75 menit ya, jadi harapannya satu soal 1 menit. Nah, gimana misalkan ini bahasa beta, gimana kalau misalkan kita punya teks seperti ini anak-anak. Ini saya dapatkan informasi dari beberapa teman-teman yang punya clue terkait dengan soal-soal UTBK. Jadi kalau UTBK kita lihat teks, jangan kalian langsung baca teksnya. Oke, untuk yang penalaran umum ya, teksnya nggak usah dibaca dulu, langsung kita baca ke soalnya. Nanti soalnya itu akan kita sambungkan ke teks begitu. Oke, coba nomor 1. Kata itu pada kalimat ketiga paragraf kedua baru kita cari. Nah, kata itu mana? Kita lihat. Misalkan begini. Oke, yang mana ya? Ini aja. Oke, kata itu pada paragraf ketiga kita lihat. 1, 2, 3 ini. Ini ada. Ini. Dari formulir yang dibagikan itu. Nah, itu ini loh.
dapat dikenali berbagai bakat dan minat siswa. Oke, jadi kata itu pada kalimat ketiga, paragraf kedua kan ini ya. Meskipun tidak semua bakat dan minat siswa itu terpenuhi, ini itu yang kedua, ya. Itu yang ketiga, dengan cara itu, nah ini loh, itu ini loh. Itu ini apa begitu? Ya, jawabannya apa? Emang harus belajar banyak seperti ini, menganalisa soal begitu. Nah, itunya jawabannya apa? Misalkan, tuh saya geser ya, geser ini. Nah, itu gimana ini? Kira-kira apa? Ya, kita lihat soalnya. Dengan cara itu, sekolah dapat mencari wadah untuk menyalurkan bakat dan minat siswa. Itu di sini, itu menandakan bahwasannya apa yang dapat mengetahui kegemaran siswa ternyata adalah formulir yang sudah dibagikan oleh sekolah kepada siswa itu. Begitu. Jadi, untuk soal yang ini, nomor 1, jawabannya adalah kata itu adalah yang mengisi formulir. Kalau nggak ngisi formulir gimana caranya kita itu bisa menentukan? Ya, ternyata Yudis bakatnya di apa, kan nggak tahu. Nah, jadi itunya itu dari mengisi formulir. Itu nomor 1 contohnya. Kemudian nomor 2, kita lihat nomor 2 penalarannya. Ya emang kalau misalkan di penalaran umum itu cari yang salah, nah. Cari yang salah gitu ya. Paragraf manakah yang paling tepat melengkapi teks? Tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekskul cenderung tidak stabil. Kata-kata tidak stabil ini itu di dalam bahasa Indonesia itu ambigu. Nah, ambigu itu artinya apa? Gak jelas begitu. Jadi kata-kata yang tidak stabil ini kita singkirkan dulu. Yang ada kata tidak stabilnya. Yang A kemungkinan enggak. Yang B, tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekskul cenderung stabil. Stabilnya juga sama apa indikatornya? Kecuali nanti kalau di teks ini ada tulisannya stabil berapa persen, tidak stabil berapa persen begitu. Ya, jadi harus ada di teks ini, kan nggak ada teksnya begitu. Kemudian yang C, tabel di atas menunjukkan bahwa minat siswa dalam memilih ekskul cenderung fluktuatif. Nah, fluktuatif itu ada indikatornya nggak? Sesuatu dikatakan fluktuatif itu seperti apa? Nah, coba kita lihat fluktuatif. Nah, ini tampilnya fluktuatif 100, 150, 120. Apa indikatornya fluktuatif? Kan juga nggak bisa begitu. Jadi artinya ya kita singkirkan dulu yang ambigu-ambigu itu, kita singkirkan dulu. Kita ambil yang paling oke gitu. Jadi fluktuatif ini juga ambigu. Ya, ini ambigu, ABC ambigu. Yang dari tabel di atas diketahui bahwa siswa cenderung memilih seni peran. Coba kita lihat seni peran di bawah ya. Ternyata 47 sama 180. Emang kelas 12? Iya, benar. Tapi kan di sini kalau kita lihat cenderung itu kan semua kelas begitu. Ya, hal ini ditunjukkan dengan jumlah siswa yang mengikuti di kelas 12 menduduki jumlah terbanyak. Enggak juga. Karena cenderung itu kalau misalkan semuanya. Ini kan enggak. Ini kelas 11 cuma orang 7. Ya, berarti bukan begitu loh. Kemungkinan bukan. Yang E, dari tabel di atas diketahui bahwa siswa cenderung memilih bola basket. Coba dilihat. Bola basket paling tinggi enggak? Iya, ternyata bola basket adalah tempat yang paling tinggi. Ya, di antara semua pilihan. Berarti jawabannya adalah yang E begitu. Kok tadi jawaban nomor 1 adalah yang B. Begitu caranya. Jadi emang harus mengeliminasi kalau untuk nalar itu. Eliminasi yang salah begitu. Ya, lanjut nomor 3. Nomor 3. Ntar saya hapus dulu. Nah, pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel? Yang A. Peminat bola basket semakin meningkat setiap tahun. Benar nggak sih? Bener nggak sih? Salah, karena salah. Mana tiap tahunnya ada ta? Kan nggak ada. Di sini kan cuma ada jenjang kelasnya. Nggak ada tahunnya di sini, berarti salah. Oke, seni tari memiliki prospek paling banyak karena peminatnya selalu meningkat. Coba lihat seni tari. Seni tari 75, 78, 80. Kemungkinan iya ya. Kan peminatnya meningkat nih. Oke, kemungkinan iya yang B. Kita simpen dulu. Yang C. Seni lukis memiliki prospek paling baik karena peminatnya selalu meningkat. Seni lukis meningkatkah peminatnya? Seni lukis 68, 54. Enggak, berarti yang C bukan. Oke, yang C bukan ya? Ya. Sebentar. Yang C bukan, yang A juga bukan kan tadi ya? Karena meningkat setiap tahunnya kan belum tentu. Nah. Ya.
Kemungkinan yang B. Kemudian yang D sama E kita lihat dulu. Yang D sama E. Di setiap jenjang kelas, menyanyi menjadi kegemaran paling sedikit peminatnya. Bener nggak sih kalau menyanyi paling sedikit peminatnya? Nggak juga tuh. Ini seni peran paling sedikit peminatnya. Ya berarti yang D salah. Oke. Yang E, seni peran paling tidak diminati siswa karena pesertanya selalu paling sedikit pada setiap jenjang. Enggak tuh. Tadi kan seni peran untuk kelas 12 kan banyak tuh. Loh, ya kan? Berarti jawabannya apa kalau gitu? Jawabannya apa? Jawabannya yang tadi yang mana? Yang B jawabannya. Oke, bisa ya? Bisa. Lanjut. Oh, gampang ini loh. Ngapain pakai grogi itu? Ya, semuanya dari mindset, nak. Oke. Orang pinter itu belajar. Orang cerdas itu dia pengalaman. Ya, jadi kita enaknya bagaimana? Ya pinter sekaligus cerdas begitu. 4, yuk. Dari data jenis kegemaran paling diminati siswa SMA Bina Bersaudara Medan yang mana tadi? Masih ingat nggak? Kan tadi sudah dibaca, masuk bacaan lagi. Yang paling diminati apa? Basket. Yang paling diminati basket. Oke, basket yang diminati yang A jawabannya. Kan gampang, nggak ada 1 menit ini. Berdasarkan minat bakat paling diminati siswa SMA itu, untuk kelas 12 apa tadi? Paling diminati. Paling diminati berarti paling banyak, berarti seni peran ya. Jadi tabel itu harus selalu dilihat. Oke? Ya, terus lanjut. Nah, nomor 6. Bentar. Ini saya juga harus ini baru belajar ini pakai epic ini. Baru belajar tadi habis maghrib. Jadi rodok-rodok grogi gitu. Tidak apa-apa, kalau salah-salah aja kita apa-apa ya. Dihapus lagi. 6. Berdasarkan jenis kegemaran melukis siswa untuk kelas 12 adalah berapa? Ini harus dilihat tabelnya. Kita lihat tabelnya. Nah, yang melukis berapa untuk kelas 12? 44. Berarti iya 44. Kita lihat. Loh, ada 44. Loh, gampang kan? Loh, gampang. Ya. 7. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan tabel kegemaran siswa SMA itu apa? Kegemaran basket adalah paling banyak diminati. Bener ya? Bener. Bener kan ini? Ya, paling banyak kan? Jumlah siswa gemar seni peran adalah 227. Coba kita lihat. Seni peran bener enggak? 227. Yuk. Berapa itu? Peran. 40 tambah 7 tambah 180. Bener enggak? 227. Benar. Next, lanjut. Oke, terus. Jumlah siswa kelas 12 sesuai kegemarannya adalah 468. Coba kelas 12 saja yang kita hitung. Yuk, berapa? 120 tambah 80 200 ya. 200 tambah 180 itu adalah 380. 380 tambah 88 berapa? Berapa? Iya, coba kita cek. Benar nggak? Benar ya? 468. Ya, kegemaran seni tari yang paling sedikit ada di kelas 11. Benar ya tadi ya? Kan cuma 7 orang. Ya. Jumlah siswa gemar melukis, kok benar KPB? Jumlah siswa gemar melukis siapa? Melukisnya berapa orang? Jumlah siswanya. Hah? Melukis. Ini. Iya. Oh, tadi itu apa? Tadi gimana? Seni tari. Oh iya. Iya benar. Berarti tidak sesuai dan seni tari ya. Terus yang E tadi kita coba cari jumlah siswa gemar melukis. Benar nggak 160? Benar. Berarti berapa? Seni peran. Melukis nak. 68 ditambah 54 ditambah 44. Berapa? 68 ditambah 54 ditambah 44. Berapa ini? 16 ya? Ya. 67 10 166. 166 nak. Berarti jawabannya 2. Iya. Nah ini kemungkinan salah ketik nak. No problemo ya, nggak masalah ya. Jadi 166. Berarti jawabannya untuk soal nomor berapa tadi? Nomor 7. 7 benar.
7 adalah apa tadi? Ini juga benar ya. Jadi yang ini juga benar, yang ini juga benar. Kemungkinan ini salah ketik anak-anak, no problemo ya. Tapi kan kita sudah cari tadi. Ini kemungkinan ini seni peran ini mungkin. Kegemaran seni peran yang paling sedikit ada di kelas 11. Mungkin gitu. No problemo, nggak masalah. Lanjut ya. Lanjut. Terus lanjut nomor 8. Nah, enaknya gini, kalau misalkan kalian sudah ngopi gitu loh. Jadi bisa ngikuti 8 sekarang, nomor 8. Tapi nanti insya Allah ini saya video. Jadi nanti bisa kalian cek ya. Nomor 8. Ini 8 pertanyaan yang baru dan teks baru ya. Coba kita lihat. Ini teksnya. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Hal yang digambar dalam tabel gelodak. Nah, ini harus lihat ini ceritanya. Harus lihat tabelnya. Nah, coba kita lihat. Kita ambil eliminasi dulu ya. Ini kan jumlah udang yang diimpor Jepang. Apa artinya? Kalau Jepang impor berarti udang itu dari negara lain ke Jepang. Oke, harus diingat. Kemudian yang A. Jumlah udang yang diimpor Jepang dari tahun ke tahun mengalami penurunan cukup drastis. Benar nggak? Benar nggak? Jumlah udang yang diimpor mengalami penurunan cukup drastis. Drastis itu melonjaknya ini nak, melonjaknya sangat-sangat banyak besar. Nah, kita lihat 2016 ke 2017 ini loh turunnya cuma sedikit, cuma di 2000-an. Melonjak sangat besar tuh mungkin begini, 42.000 ke 9.000 itu namanya melonjak sangat besar. Oke, berarti ini enggak. Oke, yang B. Jumlah ekspor udang di Indonesia tahun 2016 dan 2017 hampir sama dengan jumlah ekspor udang dari negara lain pada tahun 2018. Berarti dihitung. Yang ekspor dari Indonesia 2016 sampai 2017 berarti ini ditambah ini. Oke, jumlahnya harus sama dengan tahun 2018 dari negara lain ini ditambah. Nah, ini kudu ngitung nak. Oke. Tadi pagi sudah saya hitung, ternyata beda. Ya, berarti ini enggak. Ngitungnya harus cepat ya, karena yang jelas kalian enggak boleh pakai kalkulator. Yang ngitungnya harus cepat. Makanya itu kan saya sering ngomong kepada kalian, kalau nanti ulangan, itu siapkan kertas. Nah. Siapkan kertas, tulisi angka. Misalkan soalnya 20, tulisi angka 1 sampai 20. Oke, jadi nanti kita bisa enak gitu loh. Oke, AB salah ya, yang C. Jumlah ekspor udang Indonesia, India, Thailand ke Jepang dari tahun ke tahun menurun. Sedangkan Vietnam dari tahun ke tahun makin naik. Dilihat ya. Oke. Yuk, gimana ini? Jumlah ekspor udang Indonesia, India, Thailand ke Jepang. Indonesia, India, Thailand. Itu dari tahun ke tahun itu menurun. Coba kita lihat. Indonesia turun ya, bener ya? Ya, India turun kah? Turun. Ya. Thailand turun, benar ya. Kemudian, sedangkan Vietnam dari tahun ke tahun makin naik. Vietnam kita lihat Vietnam dari tahun ke tahun makin naik. Nggak juga ini turun. Ini kan turun nak, 13. Oke, berarti salah ya. Nah, yang C juga salah berarti. Terus lanjut, yang D. Ekspor udang dari negara India ke Jepang mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2019. Kita lihat. Ekspor udang dari India gimana tadi? Oh bener nak yang C ya. Kita lihat dulu. Yang C ada komanya masih A. Sedangkan di Vietnam dari tahun ke tahun makin naik kecuali tahun 2019. Bener ya tadi ya kayaknya ya. Coba dilihat tuh Vietnam 35.000, 41.000, 47.000 ya. Terakhir adalah 13.000. Ya, berarti ini ada kecualinya. Berarti bener ya jawabannya yang C. Jadi anak-anak kesalahan terbesar ya, kalau misalkan analisa dari teman-teman ya, teman-teman pengajar gitu, kesalahan terbesar dari kalian gagal UTBK. Memang pertama nasib ya, qadarullah, takdirnya Allah. Cuma kalau kita lihat dari sebab musababnya, kesalahannya itu adalah kalian meremehkan. Sering meremehkan. Meremehkan itu apa ya? TPS-nya diremehkan. Halah gampang aja. Bahasa Indonesia lu aku isok begitu. Padahal banyak jebakannya. Oke, berarti harus hati-hati. Lanjut nomor 9.
Kesimpulan isi tabel tersebut yang tepat adalah yang mana? Bisa nyimpulkan nggak? Ya harus dibaca soalnya. Ya. Jadi harus dibaca soalnya. Terus kita hubungkan. Ekspor udang dari berbagai negara ke Jepang mengalami kenaikan yang tajam, kan turun ya, B ya. Oke, berarti enggak ya? Yang A enggak, yang B. Udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara pada tahun 2019 mengalami penurunan. Kayaknya iya dah. Coba kita lihat. Ya bener ya? Ini loh. Nah, ya kan? Turun ya? Turun semua ini 2019 ya. Berarti kemungkinan jawabannya adalah yang B. Oke? Siap? Nomor 10. Berdasarkan tabel udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara pada tahun 2019 yang paling tinggi negara mana? Naik lagi. Paling tinggi negara mana? Pada tahun 2019. Indonesia. Oke? Indonesia. Kemudian lanjut. Kemudian sampai nomor berapa tadi ya? 11 ya? Ini kan tadi jawabannya A ya. Oke, 11. Dari tahun 2016 sampai 2019, udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara dengan jumlah paling rendah ada di negara mana? Ini berarti harus dihitung. Ya, 16 sampai 19. Berarti harus dihitung. Nah, ngitung aljabarnya harus main. Ya, Indonesia berarti harus kita hitung. Ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Semuanya dihitung. Ya, berhubung kalian online, ya segini masalahnya kalau online. Kalau online itu kan nggak bisa dioret-oret soalnya. Nah. Soal di lembar kan nggak bisa dioret karena langsung di depannya komputer gitu. Makanya kita butuh kertas. Meskipun nanti kertas tetap disediakan oleh tempat acara, tapi kita tetap butuh kertas. Ya, kertasnya dilipat. Nah, misalkan satu kertas dilipat jadi 8, berarti bisa 8 soal. Ya, untuk di depan, 8 soal untuk di belakang. Untuk ngitung gitu loh. Ya, ini kalau sudah saya hitung tadi, yang mengalami paling rendah itu adalah Cina. Oke, hitung ya. Kita nggak ngitung ya, bisa ngitung insya Allah. Pinter-pinter kok. Ya, lanjut. Terus, nomor berapa tadi ya? Nomor 12 sudah, sekarang 13 ya. 13 ya? 13. Jumlah impor udang di Jepang tahun 2019 tinggal ngitung ya. No problemo ya. Kemudian jumlah impor udang Jepang tertinggi di negara Indonesia tadi sudah ya. Sekarang mulai penalaran umum bidang matematika. Nah, nomor 15. Adakah yang tahu? Ya apa caranya ini? Ini sama dengan kayak gini-gini loh, nak. Nalari. Ya ini cuma dibentuk kotak-kotak. Ini diapain sama ini, diapain sama ini, hasilnya ini, gitu. Kemudian ini diapain sama ini, diapain sama ini, hasilnya ini. Oke, ini diapain sama ini, diapain sama ini dengan pola yang sama, hasilnya adalah Y. Yang ditanya Y-nya berapa? Jawaban kuncinya adalah yang E. Kayaknya sih yang E. Tahukah dari mana asalnya? Nah, diutak-utak dulu, nak. 144 itu berapa sih? 12 kali 12 kan? Ya, atau 12 kuadrat. Oh, kuadratnya sudah dapat kita. Gimana kita mendapatkan ini 12? Yang depan, kita coba. Yang depan kita tambah 1. Ya, yang depan kita tambah 1. Dikalikan dengan yang tengah. Tuh. Ya, 3 tambah 1, 4. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3, 12. Supaya jadi 144 berarti dia dikuadratkan. Tuh. Dapat 144. Kita cek yang kedua polanya. Gimana tadi? Yang depan ditambah 1, 4 ditambah 1. Oke, dikalikan dengan yang tengah, dikalikan dengan 4. 4 tambah 1 berapa, nak? 5. 5 kali 4. 20. 20 dipangkatkan 3. 20 pangkat 3 itu 20 kali 20 kali 20. Berapa? 8.000. Cocok ya berarti ya? Cocok ya? Cocok. Yuk. Nah, yang ketiga berarti gimana nih yang ketiga? 5 ditambah 1 dikali yang tengah 5 dipangkatkan 4. 5 tambah 1 berapa? 5 tambah 6. 6 kali 5 berapa? 30. 30 pangkat 4 berarti 30 kali 30 kali 30 kali 30.
Nolnya berapa? 4 ya. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9 berarti 81. Nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Lu selesai. Oke? Oke? Lanjut 16. Tentukan nilai Y pada pola berikut. Ya opo iki? Diapain yuk? Tentukan nilai Y pada pola berikut. Diapain? Kira-kira? Gimana? Dikalikan 2 yang mana? Yang mana? Yang mana? 9. Iya, X-nya berapa ini? Dikalikan 2. Oke. 9 ke 18 ini dikali 2. Maksudnya gitu loh. Ya. 16 ke 32 itu juga 16 dikali 2 hasilnya 32. Karena 9 ke 18 ini dikali 2, 16 ke 32 juga dikali 2, maka otomatis 12 ke sini juga dikali 2. Nah, berarti X-nya berapa? 12 dikali 2 sama dengan 24. Oh, gampang toh? Gampang. Lanjut. Nomor berikutnya. Nanti bisa nyalinnya di videonya aja ya. Soalnya ini harus hapus, soalnya kita yang kita bahas banyak. Kalau ini gimana? Paling enak ini, nak. Apa yang harus kita lakukan? Iya, ini ke ini loh 0,1, nak. Iya. Ini 0,1. Iya, 0,1 kali 4 ini juga 0,1. Ya, ini sama ini juga 0,1. Oke, ini sama ini juga 0,1. Berarti 0,1 kali 4. 0,1 dikali 4 berarti 0,4. 0,4 kalau pecahan biasa adalah 4/10. Kita kecilkan jadi 2/5. Selesai jawabannya yang A. Duh, enak ini. Ya, lanjut nomor 18. Yuk, piye iki nomor 18. Di antara bilangan di bawah ini yang habis dibagi 8. Harus diingat ya. Bilangan habis dibagi 8 itu jika 3 digit terakhirnya itu habis dibagi 8. Kalau nggak habis, nggak bisa. Oke, coba 3 digit terakhir dari A. 4, 5, 6. Coba saya bagi 4, 5, 6 saya bagi dengan 8. 4, 5 dibagi 8 berapa? 5. 5 kali 8, 40 ya. 5, 6 dibagi 8 berapa? 5, 6 dibagi 8 berapa? 7. Oke, berarti berapa? 56. Berarti bisa kan dibagi 8? Ya, 3 digit bisa. A bisa, oke. Saya nggak percaya jawabannya A, dicek aja B. 5, 6, 7. Angka belakang itu 7, nak ya. Ada nggak bilangan yang belakangnya ganjil habis dibagi bilangan genap? Kan nggak iso sih, nak. Ini kan ganjil. Nggak bisa, ini bilangan ganjil. Pasti B itu nggak bisa. Bukan yang B. Yang D juga nggak bisa. Ya, kita tinggal cek yang C. 678 saya bagi dengan 8. 67 dibagi 8 berapa? 9. Ya, 9 dikali 8 berapa? 63. Oke, sisa berapa ini? 48. 48 dibagi 8 berapa? Berapa? 6. Bener nggak sih? Bener ya? Sing di. Gimana? Oke. Lah, alhamdulillah berarti tangi. Oke, 6, 7, 8 saya bagi dengan 8. Melek yo. Berapa? Berapa ini? 8. Ya, 64. Sip. Kurangi berapa? 38. Bisa dibagi 8 enggak? Enggak bisa. OC enggak bisa. Yang terakhir 890 bisa enggak dibagi 8? Enggak iso ketorain 8 bagi 8 1. Ya. 90 bagi 8 enggak iso. Oke? Jawabannya berarti yang A. Oke? Gampang ini kok. Ya, terus 19. Jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, maka yang merupakan bilangan ganjil adalah mana yuk? Masih ingat ya, kalau ada bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya pasti ganjil. Oke? Ya, genap 2.
Oke, ditambah dengan bilangan ganjil, hasilnya pasti ganjil. Tuh. Oke, kalau ada bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, hasilnya pasti genap. Oh, diingat-ingat. Oke, kalau ada bilangan ganjil dikali bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan ganjil. Oke, kalau ada bilangan genap dikali dengan bilangan genap, hasilnya juga genap. Oke, jadi hati-hati. Ya, yang nggak bisa diprediksi mana ganjil dikurangi genap, tergantung. Ya, dia nanti hasilnya minus. Ya, nek ganjilnya besar gimana? Genapnya besar gimana? Ya, jadi hati-hati dengan bilangan ganjil dikurangi genap atau genap dikurangi ganjil. Untuk sementara hilangkan dulu. Yuk kita coba yuk. Yang A sekarang, yang A, option A. X ditambah Y, genap ditambah ganjil, berarti ganjil lah ya. Ganjil. Oke? Dikali dengan X dikurangi Y, X-nya genap dikurangi ganjil. Bilangan genap dikurangi ganjil kan berarti bilangan ganjil. Nah. Oke, ganjil dikali ganjil hasilnya apa yuk? Ganjil kali ganjil hasilnya? Halo? Ganjil. Ganjil genap. Ganjil kali ganjil hasilnya berapa? Genap tak ganjil? Ganjil. Ya. Bener ya? Ganjil. Ya, bener ya? Bener kan? Bener. Yang B sekarang. Bilangan 6 kuadrat ini kan genap, nak. Ya. Kemudian 3 dikali genap berarti bilangan genap. Oke. Dikurangi ganjil. Genap dikurangi ganjil berarti ganjil. Ya. Bener nggak? Genap dikurangi ganjil berarti bilangan ganjil. Bilangan ganjil dikali bilangan genap ya pasti ganjil ini. Ya. Oke. Yang C sekarang. X itu adalah bilangan genap. Bilangan genap ditambah bilangan ganjil dikuadratkan. Tadi ganjil dikuadratkan kan ganjil. Nah, genap ditambah ganjil, ganjil ini pasti. Ganjil dikuadratkan ya tetap ganjil. Ganjil dikurangi 1 jadi genap dia. Oke, jadi ini hasilnya adalah bilangan genap. Ya ditanya apa sih? Jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, maka yang merupakan bilangan ganjil adalah sing endi jawaban ini. Maksudnya ini bukan ya. Ini maksudnya ada bukannya ini, keliru kita ya. Yang bukan, maka yang ini ada bukannya, nak. Sorry ya. Seingat saya ada bukannya ini. Nah, yang bukan merupakan bilangan ganjil berarti jawabannya genap yo. Tadi yang bilangan ini kan tadi ganjil, nak. A ganjil ya? Ya kan? B juga ganjil kan tadi ini? Ya, berarti yang dicari dari soal ini bilangan yang genap. Jawabannya paling C. Coba kita cek yang D. D. X bilangan genap dikuadratkan genap ya. Genap dikuadratkan genap. Ditambah 2 kali ganjil tak genap di sini. Kalau sudah dikali 2 di hasilnya jadi genap. Berarti genap tambah genap. Ditambah Y. Y-nya apa? Y-nya ganjil. Oke. Berarti genap, ganjil. Kok keliru, nak? Ya apa lagi? Ayo. Tak ulang. Ayo coba dipikir bareng yuk. Jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, maka yang merupakan bilangan ganjil. Coba kita cek. Ini gimana tadi? X-nya genap, Y-nya ganjil. Berarti genap ditambah ganjil ya. Oke. Genap dikurangi ganjil berarti ganjil. Ganjil dikali ganjil berarti bilangannya ganjil. Bener ya? Bener gak sih? Halo? Bener gak sih? Bener ya. Coba yang B. Oke. 3 kali X3 dikali bilangan genap. Ya. Genap dikalikan bilangan 3. Yuk tetap genap loh, nak. Ya. 2 dikali 3 loh 6. Ya. 8 dikali 3 24. Bilangan genap dikali 3 berarti dia genap. Genap dikurangi ganjil kan berarti bilangan ganjil, nak. Bilangan ganjil dikali bilangan genap kuadrat berarti berapa? Yuk ganjil. Bilangan ganjil dikali bilangan genap. Berapa berarti? Genap ya? Genap. Oke? Ya. Jadi tidak boleh putus asa dulu ya. Nah, kalau misalkan ini salah soal berarti salah ketik gitu loh. Gak apa-apa, gak masalah. Bismillah. Yang C. X-nya bilangan genap, Y-nya bilangan ganjil. Ya, ganjil dikuadratkan ganjil. Ganjil ditambah genap berarti kan ganjil. Ya. Ganjil dikuadratkan ganjil. Ganjil dikurangi 1 berarti ini genap.
Ini kayaknya ambigu deh soal ini. Gak apa-apa wes. Yang D. X kuadrat berarti bilangan apa? Low. X kuadrat bilangan apa? Genap kuadrat berarti bilangan genap. Oke? Ditambah 2 kali bilangan genap kali ganjil. Genap kali ganjil itu bilangan ganjil. Nah, berhubung dia dikali 2 jadi genap. Genap tambah genap, genap ya. Genap ditambah Y-nya ganjil. Genap tambah ganjil berarti ganjil, oke? Ganjil ditambah ganjil jadinya dia bilangan genap. Benar kan? Ganjil tambah ganjil genap yo. Ya. Oke, lanjut. Yang ini sekarang. X-nya tadi bilangan apa? Bilangan genap. Genap dikurangi 3 jadi ganjil. Ya, ganjil dikuadratkan ganjil. Ini bilangan ganjil ya. Yang ini Y-nya adalah bilangan ganjil. Ganjil ditambah genap ganjil. Oke. Ganjil dikuadratkan ya ganjil. Ganjil tambah ganjil hasilnya adalah bilangan ganjil. Ganjil tambah ganjil, ganjil yo. Ya. Hati-hati yo nak yo. Ya. Oke, TK itu penting banget. Ya, kita jugruk di TK-nya. Wah, rugi besar itu. Saya itu tadi pagi sempat curhat ya ini. Curhat sama suami saya itu. Saya itu kan ini anak-anak. Ikut seperti UTBK kalian itu kan namanya dulu UMPTN. Jadi Bu Amel ini ikut UMPTN itu 2 kali. Ya, 2 kali itu lolos semua gitu loh. Padahal saya itu merasa dulu itu saya tuh nggak beres gitu loh sekolahnya. Ya sekolah yo nakal gitu loh, nggak seperti kalian, solihah gitu loh. Tapi saya bisa masuk gitu loh. Saya mikir gitu loh, apa ya yang salah dari anak-anak saya sekarang itu. Diskusi saya panjang lebar dengan suami. Katanya suami, mindsetnya anak-anak. Yang kedua, meremehkan. Oke, kata iki remeh gitu. Jadi harus hati-hati. Justru TPS itu tempat kita harus hati-hati. Ya, pagi berhubung kalian nanti kedapatan puasa, pagi kalau bisa habis subuh jangan tidur. Emang godaannya luar biasa, tapi sekali kita tidur energinya hilang nak. Mau berangkat UTBK kok turu tuh piye? Sinau Bu, nggak usah. Dongo ae, maca Quran. Santai-santai tapi nggak tidur. Ya, justru ketika kalian mau berangkat UTBK, kalian belajar. Khawatirnya nanti akhirnya ada kebuntuan berpikir di situ. Oke? Jadi jani iso berhubung kita itu wis buntu, akhirnya teledor. Nah, teledornya itu. Ya, jadi kesalahannya itu yang pertama adalah meremehkan, yang kedua karena teledor. Terutama di TPS. Ya. Jadi seringkali kalau anak IPA itu memprioritaskan ini TKA. Ya. Saya tadi sempat ngelirik sedikit anak-anak ada tips-tips UTBK yang dikirim oleh seorang guru. Saya buka yang matematika. Ternyata itu soal UNAS. Aduh, saya gini sampean. Ya. Jadi ya sudah belajar UTBK yang tahun kemarin. UTBK itu beda dengan UNAS anak-anak. TKA-nya juga beda untuk matematika. Nggak sama gitu loh. Ya. Jadi emang harus hati-hati gitu loh. Jadi prioritasnya apa? Ake-ake belajar TPS. Mulai dari penalaran umum, pemahaman kuantitatif, pengetahuan umum, pemahaman bahasa, itu semua harus kalian babat semuanya. Oke? Jadi begitu insya Allah, kalau kita sudah lanyah itu apa ya, sudah terbiasa membabat itu semua, kita akan tahu kok seninya soal itu, tahu insya Allah. Ya, Allah itu Maha Adil. Ya, kita berusaha dan kita bisa memanfaatkan berbagai macam sarana dan prasarana termasuk berpikir jitu, insya Allah. Allah akan tolong gitu loh. Oke? Ya? Ya? Berarti ini jika X adalah bilangan genap dan Y bilangan ganjil, maka yang merupakan bilangan ganjil ada 2 ya. Kalau enggak A, ya E. Yang lain bilangan genap. Oke? Enggak masalah. Paling bukan X min ini, X plus ini. Ya, siapa apa enggak masalah. 20 terakhir dari penalaran umum. Mana ini? Jika X adalah 0,888, Y sama dengan akar dari 0,88, berarti nek Y kuadrat berapa nak? Akarnya hilang ya? Gini toh? Ya, berarti Y kuadrat itu adalah X. Nah, dapat 1 clue-nya. Oke? Berarti Y sama X besar X nak ya? Karena Y dikuadratkan baru dapat X. Ngerti ya? Sekarang Z. Z itu ternyata 0,888 kuadrat. Padahal 0,88 kan X. Berarti Z-nya itu
adalah X kuadrat. Tuh. Sehingga urutan yang paling kecil mana, nak? Paling kecil mana, yuk? Z paling kecil. Hah? Ayo, paling kecil mana? Paling enak diapakno iki? Paling enak diapakno? X-nya jadikan pangkat, nak. Biar tahu ini. Ya. Jadi kalau ini Y kuadrat sama dengan X, maka X kuadrat sama dengan apa? Y pangkat 4. Ya, kita punya Z. Z-nya sama dengan X kuadrat. X kuadratnya sama dengan Y pangkat 4. Nah, paling cilik ini. Ketok loh, nak. Paling kecil. Paling kecil. Allah karim, paling kecil, nak. Yang Y ini paling kecil. Ya, karena dia dipangkatkan 4 baru dapat Z, nak. Oke? 2 pangkat 4 baru dapat Z dia. 2 pangkat 4 berapa sih? 16. Y-nya 2, Z-nya 16, yuk gede Z toh. Ya, berarti paling kecil itu Y, paling kecil diintuti gini toh. Kedua mana kedua? X, ya. Ya, X kedua. Loh, Bu, X sama Y kok besaran X? Ya iya, di sini X-nya itu Y kuadrat. Y kuadrat baru jadi X kok. Berarti Y-nya dipangkatkan 2 baru jadi X. Berarti X-nya berada di tengah. Dia lebih besar daripada Y. Berarti X di sini. Paling besar berapa? Yo Z. Loh, berarti yang mana, nak? Yang C. Loh, Masya Allah, gampangnya koyok ini loh. Gampang kan? Gampang kan? Iyo, gampang. Kalian kemana saja? Saya tuh yo gede-gede kok tadi tuh. Ya sambil tidur-tiduran ini bacanya, wala cik Allah cik gampang ini. Ya itu tadi, mungkin mindset ya, mindset ketakutan. Nah ini sudah ada kuncinya loh. Lanjut, saya tutup. Apalagi? Paling pengetahuan kuantitatif yang matematika. Nah, ini. Pengetahuan kuantitatif. Jumlah soal 20, waktunya 30 menit sama. Oke, kita coba. Nomor 1. Yuk. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B adalah 2 kali pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Aduh, gampang sekali ya. Sehingga A pangkat B-nya ini kita punya 2 pangkat 20 itu adalah 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1. Boleh ya? Ini loh. Oke, saya kurangi dengan 2 pangkat 19. Ya, yang sama apanya ini? 2 pangkat 19. Saya tulis di sini 2 pangkat 19 yang sama. Dikali dengan 2 pangkat 1 2 ya. Yang ini kan sudah keluar, nak. Karena perkalian kalau keluar dia kan menyisakan angka 1 ya. Karena sebetulnya 2 pangkat 19 kali 1 ini sebetulnya. Nah, gini loh. Oke, 2 pangkat 19 yang depan keluar. Tinggal 2 pangkat 1 ini. 2 pangkat 19 yang belakang keluar, tinggal angka 1. 2 dikurangi 1 berapa ya? 1. 1 dikali 2 pangkat 19, ya 2 pangkat 19. Berarti A-nya berapa? A-nya berapa? A-nya 2, B-nya berapa? B-nya 19. Berarti A ditambah B berapa? Nah, A-nya 2, B-nya 19. Berarti berapa? 21. Selesai loh. Oke, nomor 2. Manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun ruang? Ingat ya, bangun ruang itu berarti dia punya panjang lebar tinggi. Ya, kalau misalkan kasarannya punya gemuk gitu loh, namanya bangun ruang. Segitiga punya gemuk nggak? Nggak ada, bukan. Balok punya gemuk nggak? Punya, berarti balok itu adalah bangun ruang. Trapesium punya gemuk nggak? Nggak. Krocet punya gemuk nggak? Ya, berarti jawabannya yang mana? C, 2 dan 4. Gampang ya? Saya hapus dulu. Lanjut. Nomor 3. Apakah bilangan positif A dan B adalah bilangan bulat? Ini pertanyaannya. Jika 1, A dibagi B bilangan bulat. A-nya positif, nak. B-nya positif. Seandainya saya punya 2 bilangan positif, saya bagi. Apakah mesti hasilnya bulat? Belum tentu. 2 lo positif. 3 ya positif. Apa 2 bagi 3 itu bulat? Enggak kan? Nah, ini belum tentu. Ini belum tentu. Belum tentu.
Oke, jadi yang A belum tentu. Syarat 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, syarat 2 kita lihat. Berarti A dikali B bilangan bulat. Tadi kan diketahui sudah. A-nya bilangan positif, B-nya bilangan positif. Kalau positif dikali positif, benar nggak Pak bilangan bulat? Benar, ini benar. Ya, berarti yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya kalau gitu? Yang B pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. B tok cukup anak-anak. Oke, berarti yang B. Ini enggak sesuai kunci kayaknya. Ya, enggak masalah nak. Oke, lanjut nomor 4. Yuk, nomor 4. Gimana ini nomor 4? Biar kita lakukan. 4. Paling enak. Yuk iki tambah niki nak, coba kita tambah. 2x ditambah x berapa? 2x tambah x 3x. Ya. Min z ditambah 2y, tak tulis 2y min z. Loh. Ya, ini tambah ini hasilnya adalah 2 tambah 4 berapa? 2 tambah 4. Nah. Oke, sekarang ini kita rekayasa. Ini kita utak-utak benda di kayak gini. Yo, berarti 3x ditambah 2y, oke? Dikurangi z. Ben podo karo iki nak. Terus ditambah berapa? Y-nya kurang berapa ini? Ini 4y, ini 2y. Y-nya kurang berapa? Kurang 2, oke? Z-nya kurang berapa? Ini plus z, ini min z. Berarti Z-nya kurang 2. 2 ya. 2Z ditambah min Z hasilnya Z doang. Ya benar ya? Oke? Oke, bisa diterima ini ya. Berarti ini saya utek-utek jadi ini. Kenapa kok bisa jadi ini, Bu? Karena saya menginginkan ada ini. Ini ke sini hasilnya berapa, nak? 6. Lah ini 2-nya kan bisa saya keluarkan 2-nya. Kalau 2-nya saya keluarkan berarti Y ditambah Z, ya enggak? Ya, Y tambah Z berapa ini Y tambah Z? Ini ada 1. Berarti 6 ditambah 2 kali 1 berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 8. Loh, gampangnya ini. Ya, nomor 5. Jika P ditambah 1 dan P min 1 adalah akar-akar persamaan dari ini, oke, maka nilai A adalah berapa? Ya opo sih? Gimana nomor 5? Nilai A adalah berapa? Ayo. Masih ingat nggak? X1 ditambah X2 adalah min B per A. Masih ingat? Ya. X1 dikali X2 adalah C per A. Masih ingat? Masih. X1 tambah X2 berarti ini ditambah ini. P tambah P 2P. Oke? Min plus 1 tambah min 1 hilang. Berarti ini penggantinya ada 2P doang. Min B. B-nya mana nak ini? Min 4. Min kali min plus ya. Oke? Dibagi A. A-nya berapa A-nya? A-nya 1. Min 4 bagi 1 berapa? 4. Berarti P tok berapa, nak? 4 dibagi 2. Hasilnya 2. P-nya 2 ini ternyata. Oke. Kemudian X1 dikali X2 coba. X1 dikali X2 kan berarti ini dikali ini, nak. Ini dikali ini kan sekawan ya. Berarti depan kali depan, belakang kali belakang. P kali P berarti P kuadrat. Oke. Plus 1 dikali min 1 berarti min 1. P-nya tadi berapa ya? P-nya berapa? 2. 2 kuadrat dikurangi 1 berapa ya? 2 kuadrat dikurangi 1, 3 hasilnya. C-nya berapa C-nya ini? C yang ada di sini berapa? C. A. A-nya berapa yang ada di sini? 1. Ya. A dibagi 1 berapa? A. Ya, berarti A-nya 3 kan? Yang ditanya apa? Maka nilai A adalah 3. Lu selesai. Oke? Lanjut nomor 6. Nggak bisa ya, lupa. Sorry. 6. Yuk. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya ia memperoleh nilai 83, sehingga nilai rata-ratanya Ani adalah 80. Gimana tulisnya? Rata-rata sama dengan nilainya Ani, kita nggak tahu, anggap aja adalah sigma X nilainya Ani, ditambah nilai yang terakhir berapa? 83. Oke,
dibagi jumlahnya Ani melakukan tes misalkan N. Nah, ini kasus yang pertama. Yang kedua, tetapi jika nilai tes tersebut adalah 67, ya, jadi tetapi jika nilai tes tersebut ada 67 berarti maka nilai rata-ratanya 76. Berarti kita punya 76, ya, sama dengan jumlah nilainya Ani ditambah tes yang terakhir, mana tes yang terakhir 67 dibagi jumlah N keseluruhan. Ujiannya ada berapa? Ya, sebentar, saya salah mengartikan ini. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali, sudah N kali. Nah, berarti ini ketambahan 1 kali tes ya, berarti begini ya. Oke, ini juga begini. Sudah, apa yang sama dari ini? Apa yang sama? N plus 1. Nah, ini ubah nak jadi N plus 1. N plus 1 saya lempar ke sana. Berarti N plus 1 itu sama dengan sigma X ditambah 83 dibagi 80. Ini juga sama N plus 1-nya saya lempar ke sana. Berarti gimana? N plus 1 sama dengan sigma X ditambah 67 dibagi dengan 76. Ini sama dengan ini. Kita samakan yuk. Sigma X ditambah 83 dibagi 80 sama dengan sigma X ditambah 67 dibagi 76. Terus, dikecilkan boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Dibagi 4 juga boleh. Tak bagi 4 pencilik, 20 ya. Tak bagi 4 berapa ini? 7 dibagi 4, 1 ya. 36 bagi 4, 19. Benar? Benar ya? Oke, kalikan silang anak-anak. Yuk, kalikan silang. 20 kali sigma X berarti 20 sigma X. Ini ya. 20 dikali 67 ditambah. Gak usah dikalikan dulu, gini aja. Tuh. Oke, dikali juga enggak apa-apa. Bolehlah dikali. Kita kali saja biar gampang. Oke, kita kali. Berapakah 20 kali 67? Berapa yuk? 100? 30? 4? Kosong, gini. Ngantuk tah. Terus go. 20 dikali sigma X. Ini sudah ya. Sekarang ini kali ini. 19 kali sigma X. 19 sigma X. Ini ya. 83 dikali 19 ditambah 83 kita kali dengan 19. 3 kali 9 72 ya. 8 kali 9 adalah 72. 72 tambah 2 74. 1 kali 3 8. Yuk 7 apa? 15. 1577. Yang ada sigma X-nya kita gabung, nak. Yang ada sigma X-nya kita gabung. 20 sigma X dikurangi 19 sigma X 1 ya berarti ya. Oke, yang ini saya geser ke sana. Berarti 1577 saya kurangi 1340. 1577 saya kurangi 1340. Dikurangi 7 3 2 237. Yang ditanya apa? N-nya, nak. Nah, boleh masuk sini, boleh masuk sini. Terserah mau masuk yang mana? Tas bawah? Yang bawah boleh. Yuk, kita masuk yang bawah. Berarti 76 sama dengan sigma X-nya ini ya. 237 ditambah 67 dibagi N plus 1. Oke, 76 dikali N berarti 76N. 76 dikali 1 adalah 76. Sama dengan, yuk ditambah 7 tambah 7, 14 ya. Oke, 3 tambah 6 itu 9, tambah 1, 10. 1, 2 ditambah 1, 3. Nah, berarti 76N sama dengan 304 dikurangi 76. Berapa ini? 304 dikurangi 76. 76 ke 100 itu kan 24. Berapa? 228. Berarti N-nya berapa, nak? 228 dibagi 76. Gak cukup ceritanya. Berapa jawabannya? Hitung dong. 3. Selesai. Jawabannya berarti yang B. Ada nggak Bu cara yang lebih cepat? Nggak ada, nak. Untuk soal kayak gini tuh emang kayak gini proses berpikirnya. Yo, cepet-cepet lo koyo opo gak ada. Sama saya ngajar. Selama ini nggak ada. Oke? Jadi kalau ketemu soal gini ya wis dilakoni lah. Ojo ditinggal ya. Nanti ini ditinggal kabeh, waktunya habis.
Ya, oke. Oke, saya hapus nomor 7. Pada Mein Heart Modeling, ini pernah saya bahas kayaknya. Terdapat 6 wanita dengan rambut pirang daripada yang berambut coklat. Masih ingat nggak? Terdapat 6 wanita berambut pirang daripada rambut coklat. Artinya, rambut yang pirang itu lebih 6 nak daripada yang rambut coklat. Kalau rambut coklatnya 10, berarti rambut pirangnya pasti dia 10 tambah 6 gitu loh. Berarti rambut pirangnya itu adalah rambut coklat ditambah 6 gitu nak. Maksudnya. Ada kata daripada ini loh. Oke. Kemudian jika terdapat 30 wanita di sana dan mereka semua bisa berambut pirang maupun coklat, berarti P ditambah C itu adalah 30. Oke, yang ditanya adalah berapakah banyaknya wanita berambut coklat. Oke, wes. Ini kan P sama dengan C tambah 6 ya. P yang sini saya ganti dengan substitusi dengan yang atas. Berarti P yang ini saya ganti dengan C plus 6. Berarti C plus 6 ditambah C sama dengan 30. C tanda C 2C ya. 30 kurangi 6 adalah 24. Berarti C tok berapa nak? 24 dibagi 2, 12. Ini saya tadi ngecek di soal yang lain nak. Ternyata jawabannya ini ada yang keliru. Ini bukan 11, ini harusnya 12. Oke, gak masalah ya. Oke, jadi ini bukan 11, 12. Salah ketik mungkin. Ya, segini kalau misalkan diketik ulang segini iki. Apa mana yang diketik ulang? Bukan soal aslinya. Oke, lanjut. Nomor apa nak? Bingung? Enggak ya? Kalau bingung ngomong, tak ulangi. Daripada bingung terus. Ndak, alhamdulillahirabbil alamin. Guru ayo seneng ini iki. Kalian sukses itu loh, saya tuh ikut senang nak. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut nomor 8. Ya apa 8 iki? Ayo bisa enggak nomor 8? Gimana? Pendapatan sebuah perusahaan meningkat 15% triwulan terakhir. 15% triwulan terakhir. Triwulan itu kan setiap 3 bulan. Nak. Berarti kalau ada 12 bulan, maka ada berapa triwulan? 4. Oke. Jika pendapatan terus meningkat dengan laju yang sama dengan triwulan saat ini, berapa persen pendapatannya meningkat dari awal triwulan terakhir hingga akhir triwulan saat ini? Awal triwulan terakhir hingga akhir triwulan saat ini. Ya apa ayo? Ya, ini triwulan terakhir. Oke, misalkan ini tahun 2020. Triwulan terakhir. Oke, triwulan terakhir ke triwulan pertama 2021 ini meningkat nak pendapatannya. 15% meningkatnya. Oke, kemudian triwulan pertama ini ke triwulan kedua itu juga meningkat 15%. Oke, triwulan kedua ke triwulan ketiga itu juga meningkat, triwulan keempat juga meningkat. Nggak ada kan triwulan kelima. Oke, berarti ini meningkat, ini juga meningkat. Ya, berarti 15%, 15%, 15%, ini juga 15%, ini 15%. Berarti barisan enggak. Dikatakan barisan enggak, nah ini seperti menghitung modal bunga majemuk. Kenapa? Karena misalkan gini, kalian punya uang 2 miliar. Oke. Kemudian triwulan pertama meningkat 15%, berarti 15% kali 2 miliar. 2 miliar dikali misalkan anggaplah 2 miliar lah, misalkan 10 miliar. Oke, 15%, 10 miliar, 100 miliar lah. 15% dari 100 miliar kan 15 nak. Berarti nanti triwulan kedua dia menjadi 115 miliar gitu lah maksudnya. Tapi triwulan berikutnya ya 15% dari ini, gak balik ke sini gitu loh. Makanya itu kita harus pakai bunga majemuk di sini. Masih ingat rumusnya bunga majemuk? Masih ingat? Kayaknya kemarin waktu latihan EHBPKS saya terangkan deh. Kayaknya lu ya. Ya masih ingat? MN sama dengan MO dikali 1 ditambah suku bunganya I dipangkatkan dengan periodenya. Oke, peningkatannya itu di sini nak. Kan ada 4 ya, berarti 1,
ditambah I pangkat 4. Begini, nak. Oke, 1 adalah 1 ditambah I-nya adalah 15% dipangkatkan 4. Nah, jawabannya berapa ini? Berarti 1,15. Ya, 15% ini kan 0,15 ditambah 1, 1,15 dipangkatkan 4. Nah, ini kalau saya hitung tidak ada jawabannya di sini. Ya, jadi ya ini mohon maaf ini, saya nomor 8 ini tidak bisa menemukan jawabannya. Tapi di Brainly ada, nak. Tapi menurut saya jawabannya aneh gitu loh. Brainly ada. Jawabannya kalau nggak salah yang D. Ya, menurut saya aneh karena saya nggak kenal gitu loh. Oke, jadi ini caranya saya sementara gini untuk nomor 8. Ya, nanti kalau misalkan kalian tahu cara di Brainly ada, cuma kalau mikir saya itu caranya itu harus pakai kalkulator ngitungnya. Karena ngitungnya perkalian bilangan-bilangan yang banyak begitu. Jadi menurut saya itu nggak mungkin gitu loh, menghitung dengan pakai itu maksud saya. Jadi saya belum menemukan. Dimana nanti ini 1,15 ke pangkat 4 itu nggak mungkin hasilnya 32,5%. Belum menemukan nomor 8 ini. Ya, tanya ke suaminya lagi males. Nggak mau bantu ya wes lah. Oke, 8 dipending dulu ya. Dipending itu bukan berarti hutang saya ke kalian. Enggak, saya nggak mau berhutang. Golek ono dewe. Oke, nanti saya juga tak cari. Nah, kalau saya ketemu ya nanti kalian akan sampaikan. Kalau kalian ketemu, monggo nanti pertemuan berikutnya kalian sampaikan. Oke, nomor 8. Nomor 9. Nomor 9. Pada gambar berikut, berapakah besar sudut W? Nah, ini kayak tadi caranya. Oke. Kita akan mendapatkan sudut W dengan pernyataan-pernyataan ini. Coba pertanyaan 1. Kalau misalkan diketahui X ditambah Z-nya adalah 75. Oke, X ditambah Z-nya adalah 75. X ditambah Z-nya itu 75. Bisa nggak ketemu W? Nggak bisa. Ya, ini segi berapa sih, nak? Segi berapa ini? Segi 4. Masih ingat ya? Masih ingat nggak jumlah sudut untuk segi N? Itu rumusnya adalah N dibagi 2. N dikurangi 2. Dikali dengan 180. Ini rumusnya. Berarti kalian punya segitiga. Segitiga itu 3 dikurangi 2 dikali 180. Berarti sudut-sudut segitiga ketika dijumlahkan semua adalah 180 derajat. Oke, kalau kalian punya segi 4, berarti 4 dikurangi 2 dikali 180. 4 dikurangi 2 itu adalah 2. 2 kali 180 itu adalah 360. Berarti sudut pada semua segi 4 itu ketika jumlah pasti 360. Nah, kalau segi 5 gimana? Segi 5 bentuknya kayak gini ya. Segi 5 ya. Nah, kalau sudutnya kita itu semua gimana? Ya berarti 5 dikurangi 2 dikali 180. Begitu caranya. Jadi 5 dikali 2 adalah 3. 3 kali 180 berarti 0. 8 kali 3 adalah 4. 2. 1 kali 3, 3. 540 harusnya jumlah sudutnya. Oke, jadi ini dipegang ya nak ya. Dipegang. Oke, jadi X, W sama ini apa ya, Z sama bagiannya sini kok dijumlah hasilnya adalah 360. Saya hapus dulu. Yes. Yes ya. Pernyataan pertama, X ditambah Z sama dengan 75. Dengan adanya X ditambah Z saja, kita nggak mungkin punya W. Kenapa? Karena kita butuh sudutnya di sini. Nah. Ya, nah ini dapat, pasti ini dapat. Karena jumlahnya adalah 360. Ya, misalkan ini dapat, anggaplah ini dapat 100 ya. Ini tambah ini 75, berarti sudah 175. W-nya tinggal gampang. W-nya tinggal 360 dikurangi 175, selesai. Gitu. Oke, berarti hanya pernyataan satu saja tidak bisa menjawab soal anak. Kita butuh pernyataan yang lain. Oke, satu nggak cukup ya. Kita lihat pernyataan kedua. Kalau Y diketahui 135. Nah, kalau misalkan Y diketahui 135, maka kita kan bisa dapat ini, nak. Karena muter gini, ini kan 360. Kalau di sini 135, berarti yang bagian sini adalah 360 dikurangi 135. Kan begitu ya? Berarti berapa ini? 200? 200? Halo? 200? 25, ya? Iya, benar ya? 225. Oke, sehingga kita punya di sini anak-anak, di sini 225. X sama Y-nya 75. Bisa nggak dapat W? Bisa.
karena W itu adalah 360 dikurangi X ditambah Z dikurangi dengan 225 itu tadi. Artinya apa? Artinya syarat pertama, pernyataan pertama ya nggak cukup. Tapi kalau ditambah pernyataan kedua dia cukup. Cukup bisa menjawab soal yang ada di sini gitu loh. Oke, berarti mana jawabannya? Yang C jawabannya. Loh. Gampang ya. Gampang. Lanjut. Ket mau buat ngomongin gampang. Nah, emang gampang kan kenyataannya ya. Lanjut nomor 10. Gimana 10? Ayo, berapa ayo? Gampang loh ini. Saya tunggu loh. Makanya gampang saya kasihkan kalian. Oh, gampang. Nah ini. Gimana caranya? Himpunan A, 6, 9, 14, dan X. Jika X menyatakan jumlah. Oh, ketok loh nak. X itu jumlah nak. Jumlah dari 3 bilangan lainnya di A. Berarti ini tambah ini tambah ini itu X. Berarti X-nya berapa? 6 tambah 9 tambah 14. 29. Yang ditanya jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Itu jangkauan. Maksimumnya tadi berapa? Maksimumnya berapa? X kan? 29 dikurangi minimumnya berapa? 6. 29 kurangi 6 berapa nak? 23 loh. Gampang toh? Nah, lanjut nomor 11. Suatu kotak perhiasan berbentuk balok. Ini soal anak saya SD ini kelas 6. Beneran ini. Cuma anak saya SD kelas 6 itu bukan pakai inci, tapi pakai meter gitu. Oke. Suatu kotak perhiasan yang berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inci kubik. Biasanya kan meter kubik, ini enggak inci kubik. Ya. Jika panjang, lebar, dan tinggi dari kotak perhiasan kedua, jadi kotak perhiasannya 2, itu adalah 2 kali lipat dari kotak perhiasan pertama, berapakah kapasitas kotak perhiasan? Oh, enggak saya besarkan dari tadi kan enak ya. Begini. Bentar, saya dibesarkan dari tadi kan enak nak ya. Oh, ini kan enak ya tampilannya ya. Kebalik nak ya. Enggak ya? Kebalik dah. Enggak lah. Enggak gitu loh. Oh ya. Kok enggak dari tadi dibesarkan sih ya? Maaf ya. Yuk, yang apa lagi? Yang perlu kalian perhatikan anak, soal nomor 11 itu ngecok. Sebenarnya podo wae. Kecuali kalau misalkan yang diketahui inci, yang ditanya meter kubik itu baru masalah. Tapi kalau di ini inci, enggak usah direken incinya. Oke, kita punya balok, kapasitasnya itu apa? Berhubung ini kubik berarti dia volume. Berarti volume baloknya adalah 12 anak-anak. 12 itu kalau balok apa? Ya panjang kali lebar kali tinggi. Begitu. Oke, kemudian jika panjang lebar tinggi dari kotak perhiasan kedua 2 kali lipat, berarti panjangnya 2 kali lipat, lebarnya 2 kali lipat, tingginya juga 2 kali lipat, kan begitu. Maka volumenya jadi berapa? Maksudnya begitu. Ya sudah, 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8. PLT ya PLT ya. PLT-nya kan kita sudah tahu 12. Berarti 8 dikali 12. Berapa 8 kali 12? 8 kali 12 berapa? 96. Loh, dapat jawabannya nomor 11. Ya. Ya kan? Nah, itu tandanya kalian tuh gampang dipucuki. Kenapa sih saya kok gampang sekali dipucuki? Karena kurang hati-hati. Ya, karena tidak pernah latihan. Nah, oke, yang lalu biar berlalu, masih ada waktu. Oke, jadi santai saja. 12. Yuk, nek 12 gimana? Saya menunggu loh. Menunggu itu maksudnya saya ingin kalian itu ini apa? Kreatif gitu loh. Gimana? Ada yang bisa nggak? Nomor 12. Jika R dan S merupakan bilangan bulat positif dan R merupakan kelipatan 3. Kelipatan 3 itu berapa aja ya?
Kelipatan 3 berapa aja, nak? 3, 6, terus 9, terus 12, terus 15, terus 18. Ya. Oke? Nah, nek iki enak 3 sama 6. Nek di sini 9 sama 100 gimana yuk? Kak nyonyor ya. Ya kan? Caranya gimana? Ada clue-nya anak-anak. Bilangan berapakah yang bisa dibagi 3 sama dibagi 6? Gitu caranya. Jadi cara SD kayak gini tuh gak usah dipakai. Suwe nih. Berapakah? Kelipatan berapa, nak? Bilangan berapa yang habis dibagi 3 juga habis dibagi 6? Bilangan berapa yuk? Halo? 18. 18 tuh habis dibagi 3 juga habis dibagi 6. Kalau 3 habis dibagi 3 tapi nggak habis dibagi 6. Kalau 9 ini habis dibagi 3 nggak habis dibagi 6. Kalau 12 habis dibagi 3 juga habis dibagi 6, 12. Ya, cuma 12 ini kan maksudnya dia habis dibagi 3 juga habis dibagi 6. Iya benar, 12. 18 ya. Selain 18 juga 12 ya. Ya. Terus, benar ya? Sebentar, saya belum selesai bacanya. Jika R dan S merupakan bilangan bulat positif, R merupakan kelipatan 3 dan S adalah kelipatan 6, maka R kali S 2, R kali S enak. Berarti kita salah ya. Ya R kali S. 3 kali 6, berapa 3 kali 6? 18. Ada nggak 18? Ada nggak 18? Nggak ada. Berarti kelipatan yang di atas lagi, yang namanya juga kelipatan. Berapa? Kalikan 2, 36. Nah ini jawabannya. Karena pertanyaannya itu adalah R dikali S, nak. Ya, R-nya itu adalah 3, S-nya adalah 6. Berarti kelipatan 18. Berhubung 18 di sini nggak ada, ya di atasnya 18, 36. Kalau 36 di sini nggak ada, ya di atasnya lagi. Kayak kita lipat, kita tambahkan 18 terus gitu, sampai dapat gitu. Oke? Yes ya? Oke, lanjut. Nomor apa? Iya, nak. Halo. Mana? Nomor 11. Sebentar sih. Ini tah? Oke. Oke, saya terangkan lagi. Suatu kotak perhiasan yang berbentuk balok memiliki kapasitas itu volume. Kenapa kapasitas kok volume? Karena dia satuannya kubik. Oke, kapasitas inci kubik berarti dia volume. Volumenya balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dia adalah 12. Satuannya tidak saya perhatikan karena satuannya sama. Kemudian kotak kedua, jika panjang, lebar, dan tinggi dari kotak perhiasan kedua adalah 2 kali lipat, berarti panjangnya 2 kali lipat, berarti 2P, ya kan? Lebarnya 2 kali lipat, berarti 2L, tingginya juga 2 kali lipat, berarti 2T. Sehingga volumenya menjadi 2P dikali 2L dikali 2T. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Oke? P kali L kali T, PLT. PLT-nya kan sudah dapat 12, berarti 8 dikali 12. Hasilnya adalah 96. Oke? Ya. Oke. Kembali dikasih. Lanjut, nomor 12 sudah ya, sekarang nomor 13. Para ilmuwan Cina meneliti suatu virus jenis baru COVID-19 di dalam kondisi lab. Mereka menemukan bahwa untuk menghitung pertumbuhan satu kelompok virus digunakan rumus 500 plus 2x. Ini 2 pangkat x, nak ya. Sorry ya, itu sing ngetik gak kena itu. Saya cek di soal aslinya itu 2 pangkat x. Ini bukan 2x, 2 pangkat x begini. Oke. Yang mana x menunjukkan waktu atau jam observasi. Populasi virus dicatat setiap jam selama beberapa hari. 500 ditambah 2 pangkat x. Oke. Yang mana yang tidak menunjukkan populasi virus yang tercatat setelah diamati dalam suatu jam? Nah, coba kita lihat. Saya turunkan dulu soalnya. Rumusnya apa tadi? 500 ditambah
2 pangkat X. Berarti kalau ini 500 ditambah berapa? Ditambah 4. 4 itu 2 pangkat 2. Ya, berarti iya 2 pangkat 2. Ya, jadi 504. Berarti benar ya? Kalau ini 500 ditambah berapa? 24. 24 itu 2 pangkat berapa? Tidak ada, berarti jawabannya yang B. Karena yang ditanya adalah yang mana yang tidak menunjukkan populasi virus. Gak percaya Bu, coba yang C. Boleh. 628 itu 500 ditambah berapa? 128. 128 itu benar 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 aja 32 nak. 2 pangkat 5 itu kan 32. Ya. Oke, sudah terbiasa kan? 2 pangkat 6 berarti 7 berapa? 2 berapa? 2 pangkat 7. Berarti 7 jam ini. Bener ya? Yang ini berarti 500 ditambah berapa? 2 pangkat 8. Ditambah berapa ini? 256. Oke. Ininya 2 pangkat 8. Ini juga sama. Ini 500 ditambah berapa ini? 500 ditambah 500 berapa ini? 512. Bener ya? Ya, gini. Ya. Berarti 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 9. Bener ya? Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut. Nomor 14. Yuk, ya opo 14 sama yuk penfaktoran yuk. Jika X dan Y bilangan bulat positif dengan X merupakan faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12, semua bilangan berikut bisa menjadi nilai dari X dikali Y kecuali. Masih ingat faktor ya? Faktornya 10 berapa aja yuk? 1, 2, terus 5, terus 10. Ya, faktornya 12 berapa aja? 1, 2, terus 3, terus 4, terus 6, terus 12. Oke. Yang A kita lihat. Yang A itu 1. 1 itu boleh kan 1 kali 1? Boleh ya? X-nya 1, Y-nya 1. 1 kali 1. Hasilnya 1 loh. Yang A. Bener yang A. Yang ditanyakan yang bukan ya. Yang B 4 itu boleh nggak? Ini dikali ini. Bisa kan? 2 kali 2. Yang X adalah 2. Yang Y adalah 2. 2 kali 2, 4. Bener. Yang C kita lihat 15. Bisa nggak? Dari ini kali ini. Jadi 15. Bisa. 5 kali 3 ini 15. Ya. X-nya 5, Y-nya 3. Jadi 15. 36. Yuk, berapa kali berapa? Dari ini dikali ini jadi 36. 2 dikali 18. Nggak ada 18. 5 dikali 3. Nggak bisa. Berarti ke jawaban. 40 berapa yuk? 4 kali 10. Ada di sini 4. Nggak ada, 4-nya di bawah. Berarti 10 kali 4. Ojo dibalik ya. 10 dikali 4. X-nya dulu. 10 dikali 4. Berarti 4. Oke? Berarti jawabannya yang D. Selesai. 14 selesai. Sekarang 15. Yuk. Istilah hipersonik digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. Ambang batas untuk suatu benda bergerak dengan kecepatan hipersonik ada sekitar 1,05 km per detik. Berapa kilometer per jam nilai kecepatan tersebut? Gampang banget. Gampang ya. 1,05 km per detik. Kamu jadikan berapa kilometer per jam? Ayo, gimana caranya? Iya, dari mana? Ini artinya 1,05 km per detik itu artinya dalam waktu 1 detik dia menempuh jarak 1,05 km gitu. Nah. Kalau 1 jam berapa? Ya tinggal kali. Berarti 1,05 km ini kan 1 detik dikali jam ke detik berapa? 3600.
Ini kalau kita kalikan, hasilnya adalah 105 dikali 36. 3.780. Loh, selesai, nah. Besok kalau UTBK jangan coba-coba ini ya, bawa kalkulator, alat bantu, atau bawa ini apa? HP tersembunyi ya. Nek ketahuan nak didis nak. Hati-hati ya. Eman-eman. Oke, 15 selesai. 16 lanjut. 16. Kita selesaikan sampai 20 ya. 16 yuk. Jika R tanda apa itu ya? Tanda mutlak. Oh, ketutupan ini. Saya kecilkan aja. Nah, biar ketahuan. Nah, jika R dikasih tanda mutlak tidak sama dengan 1, berarti R-nya berapa nih ya namanya? Masih ingat gak? Kelas 1. Si anyaran-anyaran SMA ini udah belajar ini. Berarti R-nya berapa, nak? Jika dikasih tanda mutlak R tidak sama dengan 1, R-nya berapa? Ya macam-macam, nak. Berapa? Macam-macam. Ya 2, 3 dan sebagainya. Oke, kita masuk satu-satu syaratnya dulu. R tidak positif, berarti kamu masukkan bilangan ini yang tidak positif sehingga hasilnya tidak sama dengan 1. Berarti bisa min 2, ya, bisa min 3, bisa min 4 dan seterusnya. Ya enggak? Ya. Oke. Tapi ternyata kalau pernyataan satu saja R tidak positif bisa min 2, min 3, bisa min 4. Kalau misalkan yang di sini saya masukkan min 3 dikasih tanda mutlak hasilnya 3 bukan bilangan genap. Berarti salah. Artinya apa? Pernyataan 1 nggak cukup, nah, untuk menjawab soal ini. Oke, coba pernyataan 2. 2 kali R lebih besar dari min 5. R kira-kira berapa? Kalau misalkan R-nya saya masukkan angka min 2, berarti 2 dikali min 2 lebih besar dari min 5. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Ini min 4 lebih besar dari min 5. Berarti jawabannya R itu apa? R-nya adalah min 2. Coba saya masukkan yang lain R. Yang ini ya, yang genap ya. Min 4. 2 kali min 4, min 8. Min 8 lebih besar dari min 5 kan? Enggak. Mau min 8 kok. Ya kan? Berarti satu-satunya jawaban yang di sini itu cuma min 2 R-nya. Berarti apa artinya? Pernyataan 1 tidak cukup, tapi 1 dengan 2 itu cukup. Ya, berarti yang mana jawabannya? 1 tok tidak cukup, tapi 1 dengan 2 cukup. Berarti jawabannya yang C. Oke, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab. Nek 2 tok nggak cukup, nah. Kenapa kok 2 tok nggak cukup? Iya, nanti kan R-nya itu bisa bilangan yang positif. Ya, bisa 2, 3, 5, 4, jadi nggak karu-karuan bentuknya. Nggak jelas nanti, kurang hasilnya. Kurang, pernyataannya kurang untuk menentukan jawaban ini. Apakah termasuk bilangan bulat dia? Gitu ya. Oke? Ya, jadi ngerti ya. Jadi dua-duanya itu diperlukan. Tapi maksudnya 1 tok nggak cukup, 2 tok juga nggak cukup. Dua-duanya dipakai. Ya. Ini nomor 16. Lanjut nomor 17. Nomor 17. Iso ini kayaknya nomor 17. Yuk, berapa yuk? Gimana caranya? Rata-rata dari 5, 25, 45 adalah 10 lebih banyak. Nah, kalau saya punya angka 5, saya rata-rata dengan 25 dengan 45, jadi piro nak hasilnya? Kalau di rata-rata berapa hasilnya? Berapa? Halo? Dihitung dong. 75 bagi 3. Berarti 5 tambah 25 tambah 45, rata-ratanya 25. Ternyata rata-rata ini adalah 10 lebih banyak daripada rata-rata yang satunya. Berarti saya punya satunya 15 dengan 10 dengan bilangan. Nggak tahu bilangannya apa ini. Kalau saya rata-rata, ini adalah 10 lebih banyak daripada rata-ratanya ini. Berarti ini sama ini selisihnya 10. Berarti rata-ratanya ini berapa, nak? Selisihnya 10 ini. Berarti berapa? 15. Ya, 25 itu adalah 10 lebih banyak daripada 15. Benar nggak? Benar ya? Nah,
Ketika kita menginginkan ideal 15, berarti 15 tambah 10 kan 25. 25 ditambah berapa? Hasilnya adalah 15 kali 3, 45. Tambah berapa? Tambah 20. Berarti jawabannya adalah yang A. Loh, selesai. Ya, jadi TPS itu IPA IPS sama, nak. Dan tentunya kita itu sama anak IPS lebih unggul kita gitu loh. Makanya itu kalau kalian salah jogruk di TPS-nya emang gitu loh. Karena kita itu lebih unggul. Ya, makanya nggak boleh diremehkan. Baik bahasa, pengetahuan bacaan itu tetap harus dilakukan meskipun kalian suka matematika. Ya, jadi tetap harus dilakukan semuanya untuk TPS. Nanti TKA-nya bisa nggak ngeremehkan TKA juga sih, cuma TKA itu kalau menurut pertimbangan saya, siswa itu kalau sudah terbiasa soal susah, dia soal mudah itu dibikin susah. Gak tahu kenapa ya. Kok begitu nggak tahu saya. Yuk, 18. Pada suatu perusahaan, pegawai senior rata-rata memiliki 16 tahun pengalaman kerja, pegawai junior rata-rata 4 tahun. Seniornya rata-rata 16 tahun, juniornya rata-rata adalah 4 tahun. Yang ditanya adalah pengalaman kerja. Jika rata-rata pengalaman kerja dari semua pegawai adalah 7 tahun, maka berapa rasio pegawai senior terhadap junior? Gampang sekali, sering sekali nih ya. Rata-rata tadi yuk, rata-rata pegawai senior tadi 16 tahun ya nak ya? 16 tahun apa 12 tahun ya? Rata-rata senior 16 tahun. Oke, rata-rata junior berapa? 4 tahun pengalaman kerja. Oke, kemudian kalau kita ingat rata-rata, ingat nggak rata-rata itu gimana? Berarti jumlah jam kerjanya si senior, dibagi dengan jumlah orangnya si senior. Ini sih, ya sama dengan 16 gitu loh nak. Berarti ini jumlah jam kerjanya si senior itu adalah 16 dikali jumlahnya orangnya. Yang ini jumlah jam kerjanya si junior dibagi jumlahnya orang junior itu adalah 4. Berarti kita punya jumlahnya si junior adalah 4 dikali jumlah orangnya junior. Habis ini dapat nak, baru kita bisa masuk yang sini. Sebelum ini dapat jangan masuk yang sini, salah pasti. Berarti gimana? Jika rata-rata pengalaman kerja dari semua pegawai adalah 7 tahun, rata-ratanya 7 tahun. Siapa 7 tahun ini? Ya jumlah jam kerjanya senior ditambah jumlah jam kerjanya junior dibagi jumlah orangnya senior dan junior. Begitu nak. Berarti 7 sama dengan jumlah S-nya ini ya 16S. Jumlah J-nya 4J dibagi S ditambah J. Begitu. Saya kasih tanda begini. Nah, saya kita kalikan hilang. 7 kali S berarti 7S. Ditambah 7 kali J berarti 7J. Sama dengan 16S ditambah 4J. Yang J-nya saya geser ke kiri. 7J dikurangi 4J. 7J dikurangi 4J. Kenapa kok saya geser yang J? Supaya gak negatif, nak. Biasanya kalau kita negatif itu teledor begitu. Yang S saya geser ke kanan, berarti 7S di sini geser ke kanan dia jadi min. Berarti 16S dikurangi 7S. 7J kurangi 4J 3J ya. 16 dikurangi 7 itu adalah 9. Yang ditanya adalah perbandingan, rasio kan perbandingannya. Perbandingan pegawai senior berarti S dibagi J. S dibagi J berarti J-nya pindah sana. Berarti S dibagi J sama dengan 9-nya pindah sana. Berarti 3 dibagi 9. Berapa ini? 3 dibagi 9? 1 dibagi 3. Apa artinya? 1 banding 3. Jangan dibalik 3 banding 1. Berarti yang mana jawabannya? Yang B. Ini sering sekali. Ya, diberesin nak. Minta tolong. Diberesin. Lanjut. Nomor 19. Gak kerasa lu sudah dapat
40 kita loh hari ini. Jam berapa ini? Lu jam 9 lebih 5 nak. Lanjut ya. Bentar lagi ya. Tinggal 2 soal eman-eman. Ya. Nanti untuk yang pengetahuan umumnya belajar sendiri, oke? 19. Nah, gampang pol. Yuk. Jika pada daftar bilangan di atas, alhamdulillahnya ini apik banget soal UTBK ini, sudah urut. Ya, kalau misalkan kalian ditanya data, pastikan datanya urut dulu. Nek belum urut, urutkan dulu. Seringkali langsung, karena cepet-cepetan, ini salah. Oke? Kemudian, jika pada daftar bilangan di atas, M adalah modus. M itu modus, nak. Modus itu apa ya? Nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul dari ini tuh berapa ya? Nilai berapa ya? Ini udah urut loh. Nilai 17. Berarti modusnya 17. N mediannya. Median itu kan nilai tengah, nak ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti tengah-tengahnya di mana? 10 data, kita ambil tengahnya. Berarti datanya 1, 2, 3, 4, 5 yang kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya adalah mediannya berapa? 16. Dari mana 16? 15 ditambah 17 dibagi 2. 15 ditambah 17 dibagi 2. Itu N-nya, 16. Kemudian dan O adalah rata-ratanya. Oh, rata-rata gampang banget. Yuk, rata-rata. Satunya tak tambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 100. Oke, tinggal satuannya. 8 ditambah 4. 12, 12 tambah 4, 16, 16 tambah 5, 21. 21 ditambah 21. 42, 42 tambah 8, 50. Berarti 150 anak-anak. Kok cepet banget ya saya ngitung. Lah iyalah. Ngajari suwe ya cepet. Nanti kalian juga bisa cepet, enggak masalah ya. Kemudian saya hapus dulu. Loh kok hilang kabeh nak? Sorry ya. Tulis lagi ceritanya. Ya pokoknya tadi. M-nya berapa tadi? Modusnya 17, oke? Terus N-nya. N medianya tadi 16, oke? O-nya rata-ratanya berapa tadi? 100 ditambah 50. 150 dibagi jumlah. Jumlahnya berapa tadi nih? 10. 150 bagi 10. 15. Kita urutkan. Paling kecil mana? O. Terus N. Terus M. Berarti jawabannya mana? Yang D. Loh, gampang ini. Ya. Oke, lanjut. Terakhir anak-anak nomor 20. Nah, ini diterus no. Ya, alamat. Saya besok nggak bisa ngajar ceritanya. Ya, sampai ini dulu aja ya. Sampai 20 ya. Nanti insya Allah minggu depan. Kok minggu depan ya? Kapan ya? Ya nanti saya beritahu lah. Kita bahas TKA, oke? Tapi yo digarap dhisik yo, dicoba dulu. Beda loh, orang sudah nyoba sama enggak sama sekali itu beda. Oke? Nyoba itu pakai pensil. Ya, misalkan hari ini kita sudah bahas, nanti harapan saya kalian di rumah besok nih ada kesempatan, kan sudah nggak sekolah sih. Kalau ada kesempatan ya tolong dikopi, dikerjakan ulang. Pakai tanganmu sendiri. Nah itu lebih nyantol, nak. Ya, diucapkan, ditulis, diingat itu lebih nyantol daripada cuma kita baca YouTube-nya. Ya, rugi gitu. Yuk, jika O adalah pusat dari lingkaran berikut, juring AOB mewakili 3. Ini bukan 3/8 ya, tapi 3/8 nah ini. Pernya enggak kelihatan. Jadi ini 3/8 bagian. Ya, kemudian dan juring BOC mewakili 2/5 bagian. Oke, berapakah besar sudut AOC? Nah, tanya ini. Gampang toh? 1 dikurangi 3/8 dikurangi 2/5. Berapa ini? 40 ya. 8 kali 5 40 ya. 40 kali 1 40 dikurangi 40 bagi 8, 5 kali 3 15 ya, dikurangi 40 bagi 5 10, 10 kali 2 adalah 20. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 5/40 bagian. Ah, iya nak? 40 dibagi? Di. Mana nak? 40 bagi 5. Oh iya, piye yo? Iya, sorry. Ngantuk ya Bu Amal ini.
Ya nek tenaga tuwa wis ngono iku nak. Ini cari kambing hitam ceritanya saya. Oke, enggak apa-apa ya. Salah emang. 40 bagi 5 berapa? 8. 8 kali 2 16 ya. Nah, berarti ini salah lah. Berapa hasilnya? Berapa ini? Berapa yuk? 9. 9 per 40 bagian. Yang ditanya adalah derajat anak-anak. Berarti kalau satu lingkaran penuh kan 360 derajat. Berarti kita tinggal ngali 9 per 40 dikali 360. Nah begini. Dicoret. 9 ya. 9 kali 9. 81. Selesai. Cool. Alhamdulillah. Yeay. Gampang kan? Oh, gampang ini kok. Ya, alhamdulillah. Nanti saya tak carikan soal TKA ya yang ada jawabannya juga ya, supaya enak gitu ya. Tapi ya gitu syaratnya harus dicoba. Oke? Wes ya? Oke, sudah. Kalau sudah, wes hari ini cukup sampai di sini dulu ya, supaya besok pagi bisa bangun pagi. Oke. Jadi saya akhiri sampai di sini. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap sehat. Ada, jangan khawatir nanti saya kirim YouTube-nya. Iya. Oke, ya tetap semangat ya sinau ya, belajarnya itu diatur. Saya kemarin dapat bocoran. Ada seorang siswa SMA yang kemarin sempat kumlot ya nak ya di Fakultas Kedokteran, masuk perguruan tinggi usia 15 tahun. Itu belajarnya tiap hari 8 jam. Jadi kalian juga demikian ya, 1 jam belajar, rehat setengah jam. Rehatnya bisa baca Al-Quran, bisa sholat duha, bisa makan, bisa minum, ya bisa ngodain adiknya. Ya, jadi bisa rehat itu ya apapun. Lihat YouTube, lihat yang lucu-lucu, misalkan Cak Silo, konyolan Cak Silo boleh, enggak apa-apa. Asal yang tidak maksiat ya. Kemudian nanti belajar lagi. Jadi kalau misalkan otak kita sudah cekot-cekot, jangan dipaksa. Gak ada hasilnya. Oke, butuh refresh, ya refreshing aja, enggak apa-apa. Jalan-jalan ya, jalan-jalan keliling-keliling gitu. Muter-muter rumahnya Bu Amel juga enggak apa-apa. 10 kali. Muter-muter toh, enggak usah ketok pintu ya. Ya, boleh. Silakan. Ya, muter-muter sekolahan boleh enggak apa-apa. Ya, jadi refreshing itu mengubah kebiasaan, mengubah. Misalkan kalau kita jenuh di rumah, ya keluar aja enggak apa-apa. Duduk-duduk di taman, tapi hati-hati ya bagi yang putri ya kalau duduk di taman ya, dikira nanti frustasi kalau kita sendirian ya, diduduk sebentar, duduk-duduk di masjid atau gimana, butuh suasana baru ya, silakan lakukan apapun sekreatif kalian ya, semoga bisa mengatasi stres kita. Oke, jadi orang kalau stres itu biasanya bawaannya emosional ya, kalau perempuan biasanya ngomong gak terkontrol kalau stres. Nah, jadi kecepet titik kakinya tuh kesandung meja, kesandung sendiri. Yo mesu-mesu dewe kan begitu ya. Itu namanya stres sudah. Ya kalau perempuan tuh biasanya ini mulutnya nggak bisa dijaga, nah. Ngomong emosi dengan omongan. Gak terkontrol omongannya. Tapi kalau laki berbuat tidak terkontrol. Ya, kemarin saya nganterkan anak stres itu ke psikiater. Nah, sakno, temenmu gitu loh. Saya nggak akan sebut namanya siapa. Ya, jadi sama gitu loh, stres sudah, stres terus tingkat tinggi stresnya. Ya kalau gitu repot. Kalau laki-laki itu berbuat, dia bisa minum, ya, dia bisa melakukan perbuatan apa, ya bisa nendang kepala ibunya, jangan sampai ya. Ya jadi begitu. Jadi hindari itu, nak. Ya, oke, cukup sampai di sini. Kita akhiri pembelajaran.